Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat fatayat yang dirahmati Allah, ibadah puasa tidak hanya saja diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jauh sebelum itu, umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad juga diwajibkan beribadah puasa. Kaqaulihi ta'ala fil Qur'anil Karim, surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, suatu ketika Nabi Muhammad SAW baru saja tiba di kota Madinah, beliau melihat Yahudi Madinah sedang berpuasa hari Asyura. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Yahudi Madinah tersebut, untuk apa berpuasa Asyura? Kemudian Yahudi Madinah pun menjawab, puasa Asyura hari ini adalah hari yang baik di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa serta Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Lalu Nabi Muhammad berkata, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada seluruh sahabatnya untuk berpuasa di hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat muslim untuk berpuasa pada tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban. Di fase awal ini, yaitu di fase tahun pertama diperintahkannya ibadah puasa Ramadan, umat Islam pada waktu itu diberikan takhyir atau pilihan, boleh berpuasa atau membayar fidyah. Hal tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Kaqaulihi ta'ala fil Qur'anil Karim, surah Al-Baqarah ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang berat melaksanakan puasa, membayar fidyah, yaitu memberikan makan kepada orang miskin. Maka barang siapa yang dengan kerelaan hatinya melakukan kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Tentunya pilihan ini antara takhyir, antara berpuasa dan membayar fidyah, lebih diutamakan berpuasa di bulan Ramadan. Fase awal diwajibkannya ibadah puasa Ramadan ini kemudian dihapus oleh ayat yang datang setelahnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumus syahra falyasumh wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yang artinya, maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah di bulan Ramadan. Dan barang siapa yang sedang sakit atau sedang dalam bepergian, maka gantilah puasanya di hari-hari yang lain. Nah, setelah fase awal ini dihapus, yaitu takhyir, pilihan antara berpuasa dan membayar fidyah, kemudian datanglah fase kedua, yaitu tidak ada lagi pilihan atau takhyir. Jadi semua umat muslim harus berpuasa. Umat muslim yang sudah baligh, berakal, dan sehat harus berpuasa dan tidak ada lagi takhyir. Ya. Nah, kecuali
orang-orang yang memiliki kondisi-kondisi tertentu seperti orang yang sedang sakit, orang yang sedang safar atau bepergian, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, dan orang yang sudah tua yang lemah sekali. Itu boleh tidak berpuasa. Akan tetapi harus diganti dengan mengqadha atau membayar puasa yang ditinggalkannya di lain hari selain di bulan Ramadan, atau membayar fidyah dengan memberikan makan kepada orang-orang miskin. Sahabat-sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, fase-fase disyariatkannya ibadah puasa Ramadan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin memberatkan hambanya dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan ibadah puasa Ramadan ini termasuk ke dalam rukun Islam, yaitu tepatnya rukun Islam yang ketiga. Maka barang siapa yang meninggalkan ibadah puasa Ramadan dengan sengaja, maka tentunya akan mendapatkan dosa besar. Dan orang tersebut harus segera bertobat dan mengganti puasa yang telah ditinggalkannya dengan segera. Wa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan berdasarkan keimanannya, berlandaskan keimanannya dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.